Waduh, ada aksi memalukan di mana mantan kepala bea cukai yang diperiksa KPK karena nilai kekayaannya yang fantastis tiba-tiba saja kabur menggunakan ojol. Peristiwa ini sangat tidak layak dilakukan sebagai seorang aparat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita. Kita akan membahas lagi tentang bea cukai, yang mana bertemakan seperti ini. Jika barang kiriman yang ditahan bea cukai tidak diambil, begini nasibnya. Waduh, ini jadi kok jadinya sekarang diambil atau tidaknya? Bukannya sekarang sedang dikirimkan dan akan dikirim ke alamat masing-masing. Kok jadi seperti ini ya? Yang mana di sini kronologinya? Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan menjadi sorotan di tengah banyaknya masyarakat yang protes karena barang kiriman dari luar negeri atau impor ditahan. Beberapa di antaranya yang sempat viral adalah alat belajar untuk sekolah luar biasa SLB, alat olahraga untuk atlet pelayangan hingga sepatu seharga 10 juta dan mainan robot Megatron milik seorang influencer. Barang tersebut tertahan karena pemilik ogah membayar tagih pajak impor yang ditagihkan hingga berkali-kali lipat di harga barang. Lalu bagaimana nasib barang kiriman atau impor tersebut bila tidak diambil pemiliknya? Mengenal hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 178 tahun 2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Dalam aturan ini disebutkan ada dua penyebab barang ditahan. Pertama, karena tidak sesuai dengan izin impor atau barang lartas. Kedua, karena alamat penerima tidak sesuai sehingga dikembalikan ke otoritas kepabean. Nah, jadi untuk teman-teman, apabila teman-teman menulis alamat juga itu harus benar dan jelas ya. Karena nanti apabila tidak jelas, otomatis dari kurir juga keder ya. Ini harus dikirimnya ke alamat mana, sedangkan alamat tidak jelas. Barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk ditolak oleh alamat atau orang yang dituju tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar daerah pabean. Dalam ballot ini ditetapkan penyelesaian terhadap barang kiriman bisa dilakukan setelah melalui proses hingga ditetapkan menjadi barang milik negara. Wah, kok enak sekali ya sampai menjadi milik negara. Itu barang rakyatnya loh, barang kita PMI, masa harus sampai menjadi milik negara? Barang kiriman yang ditolak oleh penerima dan tidak dapat dikirim kembali ke pengirim ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai atau BTD dalam waktu 30 hari sejak dokumen diajukan dan selanjutnya barang ditimbun di tempat penimbunan pabean. Barang yang ditimbun di TPP dan dalam waktu 60 hari tidak diurus, maka akan ditetapkan menjadi barang milik negara. Lah, kok sekarang kejadiannya seperti ini juga? Padahal katanya kemarin Pak Beni juga bahwa untuk barang PMI segera akan dikeluarkan, baik itu terdaftar ataupun tidak. Kadang sesuatu yang sangat membingungkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, intinya sebuah berita ini kadang dia mungkin lambat atau mungkin telat ya untuk mengupload. Jadi setelah saya melihat, padahal berita ini baru saja diterbitkan, namun mungkin dari pusat itu orangnya oleng atau gimana, jadi membuat berita itu mungkin berita lama cuman diupload lagi. Akhirnya kita kan menyampaikannya pun keder inilah. Jadi kita menyampaikan laginya pun pusing ya. Ini kok yang katanya kata Pak Beni barang PMI sekarang sudah mulai diproses untuk dikeluarkan, baik itu prosedural ataupun non prosedural. Tapi di sini justru katanya kalau seumpama tidak diurus, nah itu kan aneh ya. Kalau seumpama tidak diurus ataupun mungkin alamat tidak jelas, itu akan menjadi milik negara. Lah, kenapa juga harus kita yang ngurus? Seharusnya kan bea cukai yang ngurus dan diantar ke alamat masing-masing. Ini kadang emang dari pihak bea cukai itu seolah-olah mereka itu bermain-main gitu loh, mencari kesempatan agar bisa diuangkan. Bisa saja nanti mungkin, lah itu barang yang lainnya sudah dikirim, lah ini kok nggak bisa dikirim? Mungkin bisa saja dikasih alasan, ini karena gini dan mungkin kalian harus mengasih uang pajak atau gimana. Bisa saja seperti itu. Jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin nanti apabila ada pihak tertentu yang katanya
ini barang kamu bisa keluar, namun karena ada barang ini harus bayar pajak sekian-sekian, itu kalian jangan sampai mau didengarkan. Apalagi sampai harus mentransfer uang untuk bayar pajak. Karena menurut dari ungkapan Pak Beni bahwa barang-barang PMI semuanya, baik itu prosedural ataupun non-prosedural, itu akan dikeluarkan dalam jangka waktu yang berproses ya. Mungkin nunggu 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin bisa sampai 1 bulan. Jadi di sini teman-teman yang mungkin barangnya belum sampai, dan karena banyak isu sekarang yang katanya ada oknum yang menelpon, nanti saya bisa mengurus barang kalian agar bisa nyampe, namun harus bayar sekian. Itu penipuan atau pembohongan. Kalian jangan mau dengerin ya. Itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi pokoknya untuk teman-teman yang barangnya sekarang belum nyampe, sabar saja. Insya Allah mungkin nanti dalam 3 hingga 4 minggu barang kalian akan nyampe. Dan mungkin di sini untuk teman-teman masih ada barangnya yang belum nyampe, coba tuliskan komentar kalian. Saya Saputra, Suara TKI.